Oke, kembali lagi bersama saya di video kali ini saya kembali membahas soal kelas 9. Soal-soal yang saya bahas di video kali ini saya ambil dari materi bab 3 dari kelas 9 semester 2. Jadi tidak ada materi lain yang nanti akan saya tampilkan dalam soal selain materi dari kelas 9 bab 3 itu ya. Dan soal-soal yang saya tampilkan nanti atau yang saya bahaskan di dalam video ini itu berpedoman pada dua buku yang saya tampilkan di sini ya. Ada buku paket IPS siswa, juga ada bank soal kelas 9. Oke. Sebelum saya masuk kepada pembahasan soal, perlu saya sampaikan bahwa ilmu pengetahuan sosial itu merupakan salah satu mata pelajaran yang penting sekali untuk dipelajari di jenjang SMP ya. Dan sifatnya terpadu dalam arti bahwa materi yang nanti akan dipelajari dalam IPS itu terdiri dari 4 disiplin ilmu ya. Ada geografi, ada sosiologi, ada ekonomi, dan ada sejarah. Dan di video kali ini soal-soal yang saya bahas nanti adalah kaitan dengan ekonomi ya, ekonomi tapi materi kelas 9 ya. Oke, kita akan lanjut. Ini adalah materi yang nanti akan kita bedah soalnya ya, atau kita bahas bersama soal-soalnya, yaitu materi bab 3 tentang ketergantungan antara ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini poin-poin penting dari materi ini. Yang pertama adalah perdagangan internasional. Yang ke-B, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ke-C, memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. D, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. E, pasar bebas. Sekarang kita masuk kepada nomor 1. Ekspor adalah kegiatan titik-titik. A, menjual barang ke berbagai tempat. B, mengirim barang ke pasar. C, mengirim barang keluar daerah lain. D, menjual barang ke luar negeri. Kira-kira jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah jawaban D ya. Oke, sekarang kita tampilkan pembahasannya. Oke, di sini sudah saya tampilkan bahwa ekspor merupakan kegiatan yang mengirim atau menjual barang ke luar negeri. Ya, misalnya Indonesia biasanya akan mengekspor non migas ke negara-negara Eropa itu ya. Misalnya minyak sawit atau kelapa sawit dan lain sebagainya. Nomor 2, kegiatan suatu negara untuk mendatangkan barang dari luar negeri disebut titik-titik. A, importir, B, eksportir, B, ekspor, C, importir, D, eksportir. Jawaban yang benar adalah jawaban yang A ya. Oke, kita akan lihat pembahasannya. Impor adalah kegiatan mengirim atau masuknya barang dari luar negeri. Misalnya Indonesia kan pernah mengimpor beras dari negara lain gitu ya. Itulah termasuk dalam kegiatan impor karena mendatangkan barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Sekarang masuk ke nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kegiatan dilakukan dalam suatu negara. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Ketiga, dikenai pajak dan bea masuk. 4, mata uang yang digunakan sama. 5, kualitas barang yang harus mengikuti standar internasional. 6, pembeli dan penjual dapat berinteraksi secara langsung. Ciri-ciri dari perdagangan internasional ditunjukkan nomor titik-titik. Oke, kita akan bedah dulu. Perlu kita garis bawahi ya. Ciri-ciri dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu berarti perdagangan antar negara ya. Oke, yang pertama adalah kegiatan dilakukan dalam satu negara, yang pasti ini salah ya. Ini adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan dalam negeri. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung gitu ya. Ini termasuk ya, karena dalam melakukan perdagangan internasional itu ya tidak terjadi interaksi langsung gitu ya. Dikenai pajak dan bea masuk, ini juga termasuk ya, karena semua barang-barang impor itu pasti dikenai bea masuk atau pajak dari negara tujuan. Mata uang yang digunakan sama, ini salah ya, kecuali kalau misalnya di Indonesia saja ya, mungkin yang digunakan lah rupiah ya.
Kemudian adalah kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Ini benar ya. Ini benar karena ini kan persoalannya adalah ciri-ciri dari perdagangan internasional ya. Kemudian pembeli dan penjual dapat berinteraksi secara langsung. Ini juga salah ya. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang 2, 3 dan 5. Oke, kita lihat di sini ada ya, ada di opsi C ya, 2, 3 dan 5. Oke, kita lihat pembahasan yang saya tampilkan juga di sini ya. Ciri-ciri perdagangan internasional adalah sebagai berikut: kegiatan dilakukan antar negara, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung, mata uang yang digunakan tidak sama sehingga menggunakan devisa ya. Kemudian dikenai biaya masuk atau pajak, biaya angkut lebih mahal, kualitas barang harus mengikuti standar perdagangan internasional, peraturan perdagangan mengikuti hukum internasional. Inilah ciri-ciri dari perdagangan internasional itu sendiri itu ya. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Faktor yang tidak termasuk latar belakang munculnya perdagangan internasional adalah titik-titik. Ya, sorry, ini ada pendobelan ya. Ini saya coret saja salah satunya. Latar belakang munculnya perdagangan internasional adalah titik-titik. A. Perbedaan sumber daya alam. B. Muncul perbedaan budaya. C. Perbedaan iklim dan cuaca. D. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kita perlu garis bawahi adalah di sini faktor yang tidak termasuk ya, tidak termasuk dalam alasan mengapa alasan munculnya perdagangan internasional ya. Maka jawaban benar adalah jawaban yang C ya, karena yang bukan termasuk ya, iklim dan cuaca itu tidak termasuk dalam munculnya perdagangan internasional. Kita cek di pembahasannya. Oke, inilah faktor-faktor yang faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara ya. Kemudian perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Untuk yang poin A ini ada di opsi A ya, sudah ini termasuk dalam faktor pendorong. Kemudian perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia ini juga sudah ada di poin D termasuk. Kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini tidak dimunculkan ya. Perbedaan budaya suatu bangsa. Ya, berarti ini jawabannya adalah ini yang perbedaan budaya ini sudah ada di sini, yang poin B, maka jawabannya adalah jawaban yang C ya, karena tidak termasuk. Sekarang nomor 5, perdagangan internasional muncul akibat adanya kesamaan dalam titik-titik. A. Kepentingan. B. Sumber daya alam. C. Letak geografis. D. Ideologi. Ya, jawaban yang benar adalah jawaban yang A ya, kepentingan ya. Oke. Karena dalam melaksanakan perdagangan internasional itu ada kepentingan di dalamnya ya. Oke, kita akan lihat pembahasan dari soal ini. Setiap perdagangan internasional bertujuan untuk mencarikan keuntungan. Ya, maka karena ada kepentingan di situ ya, kepentingan mencari keuntungan dari setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Baik secara dalam bidang ekonomi maupun bidang-bidang lain ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 6 ya. Manfaat dari perdagangan internasional ya, kecuali. Nah, perlu kita garis bawahi lah kecuali ya. Berarti kita mencari jawaban atau opsi yang bukan termasuk manfaat dari perdagangan internasional itu ya. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dan ini termasuk manfaat ya. Yang pasti ini salah ya. Adanya negara miskin dan negara kaya. Ini termasuk ya, tapi kita mencoba untuk mencek kembali opsi lain ya. Kita lingkar dulu. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara negara. Ini juga termasuk ya. Ini salah berarti ya. Kemudian penduduk dari negara yang melakukan perdagangan internasional akan mendapatkan barang dengan mudah dan murah. Ini juga termasuk manfaat dari perdagangan internasional ya. Maka jawabannya adalah jawaban yang B. Kita cek. Oke. Manfaat terjadinya perdagangan internasional yang pertama adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Setiap negara dapat menciptakan barang ciri khas dari negara tersebut. Mempermudahkan mendapatkan barang dengan murah. Memperluaskan pasar dan mendorong kegiatan produksi ya. Oke. Itu tadi soal nomor 6 ya. Kemudian meningkatkan hubungan persahabatan antar negara.
Membuka kesempatan kerja, ya ini juga ya, membuka kesempatan kerja. Ada banyak manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional ya, maka negara itu penting untuk bergabung dalam organisasi internasional karena ada banyak manfaat yang nanti akan diperoleh. Mendorong kemajuan iptek, ya, ini juga ya, mendorong kemajuan iptek. Sekarang kita masuk ke nomor 7 ya. Nomor 7. Transaksi perdagangan internasional menggunakan sistem titik-titik. A. Barter tidak mungkin ya. Barter kan pertukaran barang dengan barang itu ya. Logam mulia salah ya. Mata uang yang sama salah ya. Maka jawabannya adalah jawaban yang D, yaitu devisa ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Transaksi perdagangan internasional menggunakan devisa. Devisa ini terdiri dari emas dan mata uang dari negara lain. Nah, maka jawabannya adalah jawaban yang D, ya, menggunakan devisa. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 8. Manfaat perdagangan internasional dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi adalah titik-titik. A. Memenuhi kebutuhan teknologi dalam teknologi negara lain. B. Mengekspor teknologi yang canggih. C. Mempelajari penemuan teknologi dari negara lain. D. Memacu untuk menemukan teknologi baru. Ya, jawaban yang benar adalah jawaban yang mana? Ayo, yang D ya. Yang D. Memacu untuk menemukan teknologi baru. Kita cek pembahasannya. Dalam perdagangan internasional, setiap negara terpacu untuk memiliki komoditas unggul dalam ekspor ya. Negara maju, kalau negara Indonesia masih negara berkembang ya, atau industri, sebagian besar komoditasnya adalah teknologi. Negara tersebut terus memacu untuk menemukan teknologi baru yang kemudian diperdagangkan sebagai komoditas unggulan ke negara-negara yang membutuhkan ya, atau ke negara berkembang lah. Mungkin salah satunya Indonesia ya, karena kita itu negara agraris Mas Ian ya, belum negara industri sepenuhnya itu ya. Oke, sekarang nomor 9. Sumber devisa antara lain titik-titik. A. Ekspor. B. Kegiatan impor. C. Pembayaran kewajiban utang luar negeri. D. Pembayaran kewajiban transaksi surat berharga asing. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Ya, karena ekspor itu kita akan memperoleh devisa negara ya. Yang B salah, yang C salah, yang D juga salah ya. Maka jawabannya adalah jawaban yang A ya, kegiatan ekspor. Kita lihat pembahasannya. Oke. Sumber devisa antara lain pinjaman atau hutang luar negeri, kemudian hadiah, bantuan atau sumbangan dari luar negeri, penerimaan bunga atau dividen dari luar negeri, hasil ekspor ya. Jadi ini merupakan sumber devisa bukan hanya negara Indonesia ya, tapi juga negara lain ya, yang membangun kerjasama dengan negara lain juga itu ya, seperti itu. Kemudian kiriman mata uang asing dari luar negeri. Kemudian wisatawan dari luar negeri. Misalnya kalau ada, Indonesia juga terkenal dengan negara wisata ya, karena seperti Bali, Labuan Bajo, dan juga daerah-daerah lain yang memiliki potensi wisata yang saat ini belum dikembangkan, itu juga menjadi potensi untuk masa depannya Indonesia ya. Kemudian biaya masuk barang dari luar negeri ya, ketika ada kegiatan perdagangan itu ya pasti ada biaya masuk gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 10. Pemerintahan Indonesia mengenakan tarif tinggi untuk impor pakaian dari Eropa. Hambatan dari perdagangan internasional tersebut titik-titik. A. Proteksi. B. Dumping. C. Kuota. D. Tarif. Maka jawabannya adalah jawaban yang A ya, proteksi ya. Dengan cara apa? Menerapkan tarif tinggi terhadap barang-barang impor dari luar negeri dengan tujuan untuk apa? Supaya barang-barang yang diproduksi di dalam negeri tetap laku terjual ya. Karena barang-barang yang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia misalnya ya, itu kualitasnya juga sangat bagus ya. Jadi caranya adalah ya dengan menerapkan tarif yang sangat tinggi ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan proteksi ya. Kebijakan tersebut
seperti harga pakaian dari Eropa menjadi lebih mahal sehingga pakaian yang dihasilkan dari dalam negeri harganya lebih murah dan terlaku terjual itu ya. Dalam arti ya bisa bersaing dengan barang-barang yang masuk melalui kegiatan impor tadi ya. Oke, sekarang kita masuk nomor 11. Tujuan APEC adalah titik-titik. APEC itu sama dengan Asia Pacific Economic Corporation ya. Oke, kita akan melihat opsinya. Untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunganya rendah. Saya rasa ini salah ya. Ya, oke, kita silang dulu. Bentuk untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara-negara yang menderita karena Perang Dunia Kedua. Ini juga salah ya. Karena APEC itu kan kaitan dengan ekonomi ya. Menjalin kerjasama dalam perdagangan, investasi, pariwisata, dan memperkuat perdagangan multilateral bagi kepentingan Asia Pasifik. Nah, ini yang lebih mengarah ke ekonomi ya. Kita centang dulu, kita bulatin dulu ya. Kemudian, D adalah menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional terutama kawasan Asia. Oke, berarti jawaban yang benar jawaban yang C ya, karena ini lebih mengarah ke ekonomi ya. Karena di sini kan APEC ya, Asia Pacific Economic Corporation, berarti bergerak dalam bidang ekonomi, yaitu menjalin kerjasama perdagangan, investasi, pariwisata, dan memperkuatkan perdagangan multilateral ya bagi kepentingan Asia Pasifik. Kita lihat pembahasannya. Oke, APEC adalah forum ekonomi 21 negara di kawasan Asia Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, menjalin kerjasama, perdagangan, investasi, pariwisata, dan memperkuat perdagangan multilateral bagi kepentingan Asia Pasifik. Ya, APEC itu didirikan pada tahun 1989 itu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada nomor 12 ya. IGGI ya. IGGI atau Intergovernment Group on Indonesia merupakan gabungan negara-negara industri maju yang dibentuk dengan tujuan memberikan bantuan pinjaman kepada Indonesia ya. Indonesia menerima bantuan dari IGGI sejak tahun 1967. Bantuan dari awal dari IGGI dalam bentuk penyusunan program rencana pembangunan 5 tahun Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 1992 IGGI dibubarkan ya. Sebagai penggantinya dibentuklah titik-titik. Di sini ada UNDP, CGI, kemudian Unilever dan ILO ya. Jawabannya adalah jawaban yang B ya, CGI ya. Ya, jawabannya adalah jawaban yang B. Oke, kita lihat pembahasannya. IGGI dibubarkan karena Indonesia menolak IGGI dipimpin oleh Belanda. Sebagai penggantinya dibentuklah CGI yang memiliki fungsi yang sama ya. Anggota CGI juga sama seperti IGGI kecuali Belanda. Oh, berarti negara yang tidak termasuk dalam perubahan ini adalah hanya Belanda ya, sementara yang lain tetap termasuk ya, seperti Amerika dan juga negara-negara lain yang sebelumnya tergabung di dalam IGGI. Oke, IGGI itu sama dengan Conservation Group for Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Di antaranya adalah dalam menyerapkan tenaga kerja. Salah satu upaya meningkatkan ekonomi kreatif adalah titik-titik. A. Memberikan kesempatan yang luas untuk investor perusahaan besar. Saya rasa ini kurang tepat ya. Saya silang saja. Menggunakan teknologi untuk membangkitkan tenaga untuk menggantikan tenaga manusia. Ini juga salah ya. Karena ekonomi kreatif kan ada banyak hal ya, seperti kerajinan dan lain sebagainya. Memudahkan pemberian izin untuk perusahaan waralaba. Ini juga salah ya. Berarti jawaban benar sebenarnya jawaban yang D ya. Oke. Kita lihat memberikan program untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, sumber daya manusia dan pengembangan pasar. Maka jawaban benar adalah jawaban yang D. Kita cek
pembahasannya. Oke, salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif adalah melalui program untuk memberikan program untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, sumber daya manusia, dan pengembangan pasar. Oke, sekarang kita masuk nomor 14. Tujuan utama pasar bebas adalah, ini ada 4 opsi ya. A. Meningkatkan perdagangan secara ilegal. Yang pasti ini salah ya. Memberikan akses yang luas bagi pengusaha besar. Ya. Kemudian mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional. Ya, jadi tujuan dari pasar bebas ini ya. Maka jawaban benar adalah jawaban yang D ya. Oke. Yaitu mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional. Dan pasar bebas itu ada banyak yang saat ini ya sudah terbentuk seperti ASEAN, itu kan termasuk pasar bebas juga ya. Kita cek di pembahasannya. Oke, pasar bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor. Pasar bebas biasanya dilakukan di kawasan tertentu atau dengan negara yang menjalinkan kerjasama pasar bebas. Tujuannya adalah perdagangan tanpa pajak, ya, kemudian akses pasar dan akses informasi. Ya, ini yang nomor 14. Sekarang nomor 15, OPEC. Ya. OPEC adalah organisasi kerjasama antar negara penghasil titik. Ya. Oke, ini ada A, gas alam, B, batu bara, C, minyak bumi, D, kelapa sawit. Maka jawaban benar adalah jawaban yang C ya. Jadi OPEC itu merupakan organisasi negara-negara yang penghasil minyak bumi ya. Oke, ini lihat kita cek pembahasannya. OPEC adalah perkumpulan negara penghasil minyak yang bertujuan menentukan harga, produksi, dan konsesi minyak bumi. Jawaban yang C ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 16. Perhatikan data berikut ini. Perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi, pemenuhan kebutuhan PNS, perbedaan penguasaan teknologi, memperluas dan menyalurkan produksi bahan baku. Faktor pendorong perdagangan internasional ditunjukkan oleh nomor titik. Ya. Oke, ini faktor pendorong ya. Kita perlu menggarisbawahi ya lah. Kita lihat perbedaan sumber daya alam ini juga termasuk ya. Ya. Kemudian penghematan biaya produksi ini juga termasuk. Ya. Mengapa negara-negara itu selalu melaksanakan impor? Ya karena barang yang atau komoditas impor itu diproduksi dalam negeri itu mungkin biayanya lebih mahal ya. Maka diperlukan untuk impor dari negara lain supaya biayanya lebih murah. Gitu ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan PNS yang pasti ini jalan itu. Ya. Ini tidak ada kaitan dengan ekonomi. Perbedaan penguasaan teknologi, yes, ini termasuk. Ya, setiap negara itu kan pasti memiliki perbedaan ya dalam penguasaan teknologi ya. Kemudian memperluas dan melakukan produksi bahan baku. Ya, jadi ini juga salah ya. Maka jawaban benar adalah jawaban yang 1, 2, dan 4. Oke, kita lihat di sini ada ya. Ada di opsi A ya, ini ya. Oke, kita cek di pembahasannya. Oke, faktor perang internasional. Ya, faktor pendorong perang internasional, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara ini sudah ada. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, ini kaitan dengan penguasaan teknologi ya. Kemudian perbedaan penguasaan pengetahuan dan teknologi. Oke. Kemudian perbedaan budaya satu bangsa. Ya. Kemudian, oke. Itu ya. Sekarang kita masuk ke nomor 17. Dumping adalah kebijakan yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan titik ya. A. Mendirikan organisasi kerjasama ekonomi antara negara. B. Menurunkan nilai mata uang dalam negeri. C. Memberikan subsidi bagi negara maju. D. Meningkatkan daya saing produk
dan menguasai pasar di luar negeri. Nah, ini jawaban yang benarnya ya. Ini sudah sangat jelas ya. Ini lebih menekankan definisi dari dumping itu sendiri ya. Yang A salah, yang B salah, yang C salah. Jawabannya adalah jawaban yang D. Kita lihat, cek di pembahasannya. Oke, dengan politik dumping dapat meningkatkan daya saing produk dan menguasai pasar di luar negeri. Dengan menguasai pasar internasional, devisa negara juga semakin meningkat. Jadi, semakin menguasai pasar, maka devisa negara juga ada pengaruhnya ya. Jadi, naik turunnya devisa negara itu sangat tergantung dari bagaimana pergerakan ekonomi dari suatu negara dalam kerjasama dengan negara lain. Oke, nomor 18. Negara yang tidak ikut serta dalam mendirikan organisasi ASEAN adalah titik-titik. Kalau ini jelas ya, Indonesia kan termasuk. Ya, ini salah. Kemudian Malaysia juga termasuk. Ya, Singapura juga termasuk. Berarti yang tidak termasuk adalah Laos. Maka jawabannya adalah jawaban yang D. Kita lihat di pembahasannya. ASEAN didirikan untuk menghimpun negara-negara di Asia Tenggara ya. ASEAN didirikan pada tahun 1967 di Bangkok oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Dan di sini tidak ada Laos ya. Maka jawabannya adalah jawaban yang D. Oke, sekarang kita nomor 19. Komoditas impor Indonesia yang merupakan bahan baku penolong adalah titik-titik. A. Elektronik, B. Bahan kimia, C. Mesin, D. Makanan. Ya, jawaban yang mana adalah jawaban yang C ya, mesin ya. Mesin itu menjadi salah satu bahan penolong ya. Oke, kita cek di pembahasannya. Produksi kendaraan yang ada di Indonesia masih sebatas perakitan dari perusahaan kendaraan luar negeri ya. Bahan baku mesin masing-masing mendatangkan dari negara Jepang, Korea, dan China ya. Jadi belum sepenuhnya diproduksi di dalam negeri ya, tetap harus kerjasama dengan negara-negara lain. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 20. Ya. Kontribusi kerjasama dalam bidang ekonomi dalam keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia antara lain titik. A. Meningkatkan hutang luar negeri, menggerakkan investasi dan memperlancarkan arus barang dari luar negeri. Yang pasti ini salah ya, karena di sini sudah hutang luar negeri itu ya. Hutang luar negeri kan memberikan beban juga terhadap negara dan juga terhadap rakyat itu ya, apalagi negara Indonesia ya. Kemudian mengurangi subsidi, menambahkan devisa bagi negara dan mengurangi pajak. Yang pasti ini juga salah ya, karena di sini ada tulisan mengurangi subsidi ya, padahal masyarakat Indonesia sangat merindukan subsidi dari pemerintah ya, sehingga uang yang dikeluarkan untuk membeli barang tertentu akan lebih murah itu karena ada subsidi dari pemerintah. Yang C, menarik investasi. Nah, ini sudah mengarah ke jawaban yang benar ya. Menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kualitas produk dalam negeri. Nah, ini jawaban benar ini ya. Oke. Kemudian memberikan bantuan lunak jangka panjang dan memperkecil investasi asing. Ini juga salah ya. Maka jawaban benar adalah jawaban yang C. Ya, kita lihat, cek di pembahasannya. Oke, tujuan kerjasama antara negara untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas produk dalam negeri ya. Betul ya? Jawabannya C. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 21 ya. Salah satu komoditas unggul negara Indonesia dalam hal perdagangan internasional adalah titik-titik. A. Teknologi. Jelas ini salah ya, karena kita itu masih tertinggal jauh dengan negara lain. Kemudian minyak sawit. Nah, ini yang benar ini ya, karena Indonesia itu salah satu negara yang penghasil sawit terbesar dunia ya. Minyak bumi juga salah ya, kita kalah ya. Hewan ternak salah ya, maka jawabannya adalah jawaban ya, oke, jawabannya adalah jawaban yang B ya. Oke, kelapa sawit menjadi komoditas utama ekspor Indonesia ya. Indonesia menjadi negara terbesar penghasil kelapa sawit di dunia. Perkebunan kelapa sawit ini wilayah persebarannya ya, ada yang ada di Pulau Sumatera yaitu Kalimantan dan juga daerah Papua kalau tidak salah ya.
Oke, jawabannya jawaban yang B, minyak sawit. Kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 22. Pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional dikenakan biaya masuk. Dengan adanya biaya masuk, negara mendapatkan titik-titik. Ya, jelas ini mendapatkan devisa ya. Jawabannya A ya. Neraca pembayaran ya juga salah. Lalu lintas moneter juga salah. Kurs valuta asing juga salah ya. Maka jawabannya A. Oke, kita lihat di pembahasannya. Sumber devisa antara lain, yang pertama adalah pinjaman atau hutang luar negeri, hadiah bantuan atau sumbangan dari luar negeri, penerimaan bunga atau dividen dari luar negeri, kemudian hasil ekspor, kiriman mata uang asing dari luar negeri, wisatawan dari luar negeri, biaya masuk barang dari luar negeri, ya. Kemudian ya seperti itu ya. Oke, jawabannya A ya, devisa. Ini ya merupakan materi yang mengatakan bahwa sumber devisa negara itu dari mana saja. Di sini saya cantumkan. Oke, kita masuk ke nomor 23. Tujuan kebijakan devaluasi rupiah terhadap mata uang asing adalah titik. Ya, A. Meningkatkan impor. B. Membatasi barang yang boleh impor. C. Meningkatkan ekspor. D. Mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Maka jawabannya A ya. Ya, meningkatkan impor. Ya. Kita cek di pembahasannya. Devaluasi adalah suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang lokal suatu negara terhadap mata uang asing. Keadaan devaluasi ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, terutama dalam perdagangan internasional. Adapun tujuan devaluasi adalah untuk meningkatkan ekspor dan meningkatkan produksi ya dalam negeri. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Oke, ini lebih menekankan impor ya, bukan meningkatkan impor, menekankan impor ya, supaya hasil produk dalam negeri itu tetap laku terjual dan bisa bersaing dengan produk dari luar negeri ya. Oke. Kita lanjut nomor 24. Kebijakan perdagangan internasional yang bersifat protektif bertujuan untuk titik-titik ya. Di sini ada 4 opsi jawaban. Yang pertama adalah meningkatkan ekspor, B. Meningkatkan persaingan, C. Mencegah campur tangan pemerintah asing, D. Melindungi industri dalam negeri. Yang pasti jawabannya D ya, yaitu melindungi industri dalam negeri. Yang A salah, yang B salah, yang C salah ya. Oke, kita cek pembahasannya. Oke, kebijakan protektif adalah kebijakan yang dilakukan untuk melindungi produksi dalam negeri ya. Oke, sekarang kita masuk nomor 25. Untuk membentuk kawasan Asia Tenggara yang stabil, makmur, dan kompetitif ya, dengan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, maka dibentuklah titik-titik ya. Oke. Ini ada ASEAN, OPEC, WTO, dan MEA. Maka jawaban adalah jawaban yang MEA ya. MEA itu sama dengan masyarakat ekonomi ASEAN ya, yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara ya, supaya terbentuknya pasar bebas ya, atau pasar tunggal untuk semua negara-negara yang menjadi anggotanya ya. Oke, kita cek pembahasannya. MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN sebagai bentuk integritas ekonomi ASEAN, yang artinya setiap negara ASEAN menerapkan perdagangan bebas. Adapun tujuannya itu untuk membentuk kawasan Asia Tenggara yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara ya. Oke, jawabannya yang benar jawabannya yang D ya. Oke. Sekarang nomor 26. Hubungan ekonomi antar negara dapat diwujudkan
dalam bentuk titik-titik. A. Pertukaran pelajar. B. Perdagangan antar negara. C. Kerjasama bidang politik. D. Kerjasama bidang kebudayaan. Yang pasti perdagangan antar negara ya. Jawaban yang B ya. Yang A salah, yang C salah, yang D juga salah ya. Jawaban yang B ya. Nomor 26. Ya, karena ini kan dalam bidang ekonomi ya. Lebih mengarah ke perdagangan. Kita cek pembahasannya. Perdagangan antar negara selain mendapatkan keuntungan juga tujuan untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan juga peningkatan kualitas produk dalam negeri. Ya. Oke, sekarang nomor 27. Salah satu pendorong timbulnya kegiatan ekonomi antar negara adalah titik-titik. A. Perbedaan peradaban dan kultur. B. Terciptanya komunikasi dan kerjasama. C. Taraf hidup masyarakat yang berbeda-beda. D. Perbedaan jenis kebutuhan pengetahuan dan teknologi. Ya, ini salah satu pendorong timbulnya kegiatan ekonomi antar negara adalah karena apa? Karena perbedaan jenis kebutuhan pengetahuan dan teknologi ya, maka mendorongnya harus adanya kerjasama itu ya. Jawaban yang D ya. Yang A salah, yang B salah, yang C juga salah ya. Jawaban yang D. Kita cek pembahasannya. Kegiatan ekonomi antar negara disebut juga perdagangan internasional, adapun sebabnya ya. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara, kemudian perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia atau SDM, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya suatu bangsa, ya. Sekarang kita masuk ke nomor 28, ya. Barang-barang impor yang didatangkan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama ditunjukkan untuk titik-titik. Oke, di sini ada 4 opsi ya. A. Menunjang industri dalam negeri dan pembangunan. B. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang impor. C. Mengganti produksi dalam negeri. D. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang-barang konsumsi. Jawabannya A ya. Karena ini kan menunjang industri dalam negeri dan pembangunan. Jadi barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri bisa membangun kerjasama dengan barang lain melalui kegiatan ekspor dan impor ya. Yang ini salah, yang ini salah, yang ini juga salah. Jawabannya A. Kita cek pembahasannya. Salah satu faktor perdagangan internasional adalah perbedaan sumber daya alam. Negara yang tidak memiliki sumber daya alam untuk bahan baku impor dari negara yang memiliki sumber daya alam. Hal ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan akan industri dan pembangunan. Benar ya, jawabannya A. Nomor 30. Pada dekade ini, Cina menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, menjadikan Cina raksasa ekonomi baru ya. Hal ini disebabkan Cina menjual barang dengan harga murah dan mutunya lebih baik. Untuk melindungi industri dalam negeri terhadap produk barang impor yang harganya lebih murah dan mutunya lebih baik, seharusnya pemerintah melakukan titik-titik ya. A. Subsidi. B. Penetapan tarif. C. Proteksionisme. D. Penurunan pajak. Benar jawaban yang C ya, yaitu proteksionisme ya. Oke, ini salah, ini salah, ini juga salah. Jawaban yang C ya. Kita cek di pembahasannya. Dengan proteksionisme, harga barang impor menjadi lebih tinggi dibandingkan harga produk dalam negeri ya. Jawaban yang C. Oke, sekarang nomor terakhir ya. Oke. Hasil ekspor non-migas Indonesia yang paling banyak mendatangkan devisa adalah titik-titik. A. Karet kopi, timah, tembaga, dan hasil hutan. B. Tembakau, hasil perikanan, dan kelapa sawit. C. Mutiara, teripang, dan rumput laut. D. Hasil perikanan, ikan, dan kopra. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang B ya. Tembakau, hasil perikanan, dan kelapa sawit. Ya, jawaban yang A salah. Yang C salah, yang D salah. Ya, jawaban yang B ya. Oke, kita cek. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia. Indonesia salah satu negara terbesar penghasil kelapa sawit di dunia ya. Selain itu, tembakau dan perikanan juga ekspor utama non migas Indonesia ya.
Maka jawab benar jawaban yang B ya. Oke. Oke, terima kasih. Itu tadi soal yang saya bahas di video kali ini. Semoga soal-soal ini menjadi pedoman anak-anak dalam mempersiapkan ujian sekolah juga tes-tes lainnya.